Ini agak awal karena malam hari mau luar kota. Ini ngaji dulu. Jangan ngapun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddallahu sirrahu thumma ila Musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihim wa fi darin amin. Thumma ila Syekhina Yalhad Hasbullah Abda Syakur wa Yalhad Ali Ma'sum wa Yalhad Ahmad Munawwir wa ila abi wa mi wa zawjati wa jami'a ulati wa ila jami'i dhulabi hadihil majelis lillahi lahu walana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند
الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum lan dan adapun apa itu lakum untuk kalian semua la tuqatiluna tidak pada berperang kalian semua. Lafal wa ma lakum la tuqatiluna itu istifhamu taubikhin, pertanyaan yang sifatnya mencela. Ailamani artinya tidak ada pencegah sama sekali. Lakum untuk kalian semua minal qitali dari berperang fisabilillahi di dalam jalan Allah. Akhlisil mustadhafina dan untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah minar rijali dari kaum laki-laki wan nisa'i dan perempuan wal wildani dan anak-anak. Alladzina yaitu orang-orang banyak habasa yang telah menahanhum kepada alladzina siapa al-kufar orang-orang kafir anil hijrati dari hijrah wa'aduhum dan pada menyakiti siapa kufar hum kepada alladzina. Jadi dulu pada peristiwa hijrah tidak semua orang-orang Muslim Mekah ini berangkat hijrah. Tidak semua. Pertimbangannya karena jauhnya perjalanan, beratnya medan, karena padang pasir dari Mekah menuju ke Madinah sejauh itu. Apalagi kalau ada anak-anak orang tua nanti repot membawanya. Sangat terbatas kendaraan yang digunakan yaitu onta. Nah, oleh karena itu ada sebagian orang yang mengusulkan bahwa orang-orang kafir Mekah itu kan gini kasusnya. Orang-orang anak-anak itu sebenarnya kepengen ikut, tetapi kepengen ikut banyak dari atau laki-laki yang juga sudah tua kepengen ikut Nabi menuju ke Madinah. Tapi oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Mekah itu sebenarnya juga masih banyak yang masih saudara dari mereka. Ditahan, tidak boleh pergi. Kenapa kok ditahan? Nah itu nanti ya Muhammad tambah agamanya tambah berkembang terus kalau seperti itu. Jadi ditahan agar supaya tidak pergi ikut Rasulullah. Nah, makanya ada sebagian orang yang ketika Nabi itu sudah berada di Madinah itu usul diperangi saja orang-orang kafir yang menahan kepada orang-orang Islam yang berada di Mekah tidak boleh pergi ke Madinah. Qala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, untuk ada siapa aku, anaya aku itu wa ummi dan ibuku itu minhum termasuk dari habasahumul kufar atau alladzina.
Menurut Ibnu Abbas menyatakan bahwa aku dan ibuku termasuk orang yang tertahan di Mekah. Alladzina, yaitu orang banyak, yaquluna yang pada berkata, siapa alladzina ta'ina, dalam keadaan pada berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrija, keluarkanlah olehmu kepada kami, min hadil qaryati, dari kampung ini, Makkah, ya Makkah, ad-dhalimi, yang zalim, siapa ahluha, ahlinya atau penduduknya Makkah, bil kufri, sebab kafir. Waja'al, dan jadikanlah olehmu lana untuk kami, miladunka, dari sisimu, min intika, artinya dari sisimu, waliyan, akan seorang penolong, ya tawalla, yang menguasai siapa, man umurona, akan urusan-urusan kami. Waja'al, dan jadikanlah olehmu ya Allah lana untuk kami, miladunka, dari sisimu, nasiran, akan penolong, yamna'u, yang mencegah siapa, nasiran, kepada kita, minhum, dari kufar. Nah. Jadi ini termasuk munculnya perjanjian Hudaybiyah itu ya. Jadi orang-orang Islam ini yang berada di Madinah dan juga ada yang di Mekah. Orang-orang Islam yang berada di Mekah tidak diperkenankan untuk pergi ke Madinah. Nah, ada suatu izin dari orang kafir bahwa tahun depan orang Islam ini boleh berhaji. Tapi syaratnya haji adalah tidak boleh membawa senjata. Nah, betul, akhirnya Nabi bersama dengan para sahabat itu berhaji. Orang kafir diberitahu bahwa Nabi Muhammad mau berhaji. Kaget. Sehingga orang-orang kafir itu kemudian pada berkumpul mendekat melihat kepada Nabi dan para sahabat. Ternyata betul, dan kemudian ditahan dulu. Tidak boleh masuk ke Mekah. Makanya itu tempatnya di daerah Hudaybiyah, kira-kira 30 km di sebelah utara Mekah. Dari situ kemudian muncul wakil dari orang kafir Mekah namanya Suhel. Membuat perjanjian yang isinya itu adalah orang-orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir Mekah ini tidak boleh kembali, tidak boleh ke Madinah. Orang-orang kafir yang berada di Madinah yang ditawan oleh orang Islam itu harus dikembalikan. Saya sudah berkali-kali menceritakan ini, dan intinya itu adalah bahwa suatu saat ketika orang-orang Madinah ini pengen ketemu dengan saudara-saudaranya di Mekah, berkunjung, tapi ketika kembali ini tidak diperkenankan karena sesuai dengan perjanjian orang-orang orang-orang Islam yang berada di Mekah yang menjadi tawanan. Sebenarnya kalimatnya tawanan, tetapi ternyata tidak tawanan pun itu tidak bisa kembali. Sehingga sebenarnya makin lama orang Islam yang ke Mekah itu adalah orang-orang yang ahli dakwah gitu. Sehingga dari pintu ke pintu jumlah daripada penduduk Mekah yang kemudian memeluk agama Islam itu semakin banyak. Nah, makanya ini kemudian ketika Fathu Makkah ini sebenarnya bertemunya dua kelompok Muslim, antara Muslim Madinah dengan Muslim Mekah. Dan akhirnya kemenangan diperoleh oleh orang-orang Islam. Nah, ini ada usulan agar supaya orang-orang kafir Mekah itu diperangi saja.
oleh Nabi ditahan, ya ditahan, tidak serta-merta untuk memerangi. Mengapa kok ditahan? Yang pertama, sebenarnya orang-orang kafir Mekah itu tidak sepenuhnya memusuhi kepada orang-orang Islam. Di antara mereka ada yang punya hubungan saudara, ada juga yang penting belum mau beriman tetapi tidak memusuhi. Ada jenisnya seperti itu. Di samping itu, para sahabat sendiri itu imannya juga belum kuat. Sehingga antara yang usul perang, kalau dibobot dengan bobot keimanan itu masih meragukan. Oleh karena itu oleh Nabi ditahan dulu, tidak disetujui untuk melakukan perang. Ya. Nah, sementara orang-orang Muslim yang berada di Mekah ini seraya berdoa mohon kepada Allah Ta'ala supaya dihadirkan orang yang bisa membantu kepada mereka untuk bisa keluar dari tanah Mekah. Jadi bagi orang Islam tanah Mekah yang dikuasai oleh orang kafir itu tidak nyaman, sama sekali tidak nyaman. Karena ya memang ajaran dari orang-orang kafir itu disorientasi, ya, salah orientasi. Kalau manusia itu basisnya keimanan, maka itu arahnya tidak ke sana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yamna'una minhum waqad istajabah, dan sungguh telah mengijabah. Siapa Allah doa'ahum akan doa dari alladzina. Akhirnya ternyata oleh Allah doa dari orang-orang tadi ya orang-orang ya doa daripada orang-orang yang tertahan oleh orang-orang kafir dikabulkan oleh Allah. Bentuknya apa? Yassaro, maka membuat mudah siapa Allah di ba'dihim untuk sebagian alladzina al-khuruja akan keluar. Tapi wabakia dan tetap siapa ba'dhum sebagian dari alladzina ya dijabah oleh Allah. Sebagian daripada orang-orang penduduk Muslim Mekah itu ada yang bisa keluar. Berarti menuju ke Madinah. Tetapi sebagian itu tidak. Ternyata yang tidak bisa keluar itu adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang himmah atau semangat dakwahnya itu tinggi. Sampai apa? Ila anfutikan. Sampai dengan ketika dibuka Makkah, jadi ketika Fathu Makkah, sampai datangnya Fathu Makkah, wawalla dan memberi kuasa siapa Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Atababna Usaidin kepada Atab bin Usaid. Kalau nggak salah Atab bin Usaid itu yang dulu diberi kepercayaan oleh Rasul untuk memegang kuncinya Ka'bah. Inilah yang disebut dengan memberi kuasa kepada Atab bin Usaid oleh Nabi dalam bentuk dipercaya untuk membawa kuncinya Ka'bah. Mengapa kok itu? Karena secara turun-temurun ini sudah diambil alih atau sudah dipercayakan kepada keluarga Atab bin Usaid itu. Ketika itu Ali sebenarnya mau mengambil kunci itu, tetapi oleh Atab ini dipertahankan karena selama ini yang memegang adalah Atab bin Usaid. Nah, terus ini karena Rasulullah yang datang, loh oleh Atab dinyatakan, loh kamu kok nggak bilang kalau yang datang Rasulullah, kalau bilang sejak tadi saya berikan. Nah, Rasulullah diberi berita seperti itu, yang malah sekalian mempercayakan tidak lagi kepada Ali, kepada Atab bin Usaid, karena Atab bin Usaid sendiri sudah bisa menerima Islam. Fa'an Sofa, maka kemudian membantu, menolong siapa Atab bin Usaid, madlumahum akan orang-orang yang terdoliminya alladzina min dolimihim dari orang-orang yang mendolimi kepada madlumahum. Jadi orang-orang yang didolimi kemudian orang-orang yang didolimi kemudian ditolong oleh mereka. Baik. Alladzina amanu, yaitu orang-orang banyak amanu yang pada beriman, siapa alladzina yuqatiluna pada berperang, siapa alladzina fisabilillahi di dalam jalan Allah. Alladzina kafaru, ada pun orang-orang banyak kafaru yang pada kufur, siapa alladzina itu yuqatiluna pada berperang, siapa alladzina kafaru fisabilillahi tauhid di dalam jalan tauhid, asyaitan artinya setan. Kalau orang-orang mukmin bertemu dengan orang-orang kafir, maka orang mukmin itu saat berperang dia berada pada jalannya Allah. Jalan Allah itu ya tidak ada ruginya, karena di depan itu sudah amay yuti'illaha wa rasulahu fa'ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Jadi orang-orang termasuk syahid itu nanti bersama-sama dengan di surga dengan Nabi, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang siddiqin gitu ya. Jadi bahagia orang-orang yang beriman ini ketika berperang berada kalau berada di jalan Allah itu artinya apa? Toh jalan Allah itu kalau dilanjutkan nanti ujung-ujungnya adalah di surga. Nah kalau di dunia ini sudah disebut sebagai jalan Allah, maka itu sama dengan satu jalan yang dibentangkan yang menghubungkan antara dunia dengan surga, kan begitu toh? Di jalan Allah sabilillah. Namanya jalan Allah atau sabilillah. Nah, Allah itu menciptakan surga bagi orang yang seperti ini di dunia saja sudah berjalan di jalan Allah, maka kemudian kalau diterus-teruskan dia nanti akan terhubung sampai kepada surganya Allah. Tapi bagi orang-orang kafir mereka itu menyembah kepada mereka berada di jalan tauhid. Nah, gimana orang yang benar kemudian dihalang-halangi, orang yang benar kemudian dimusuhi, orang yang benar disakiti. Ini berada di dalam jalan tauhid atau setan. Faqadilu, maka perangilah olehmu semua aulia asyaitani akan wali-walinya setan. Ansaratihi artinya penolong-penolong agamanya setan. Dan terhadap penolong-penolong agamanya setan itu yaitu orang-orang kafir perangi. Taglibuhum, maka menang siapa kalian hum kepada kufar atau aulia syaitan
kuwatikum karena kekuatan kalian semua billahi dengan Allah. Maka kalian itu dengan menempel terus kepada Allah, nanti kalian akan menang terhadap orang-orang kafir itu. Inna kaidah syaitan itu sesungguhnya rekayasa daripada setan bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin itu karena ada apa kaidah syaitan itu dhaifan lemah. Sesungguhnya rekayasa atau rekayasa setan itu apabila dikompar dengan orang rekayasa dari orang-orang mukmin sebenarnya lemah. Wahian artinya lemah. Layu kawimu tidak bisa menandingi apa kaidah syaitan, kaidah Allahi akan rekayasanya Allah bil kafirna terhadap orang-orang kafir. Titik 77 alam taro. Adakah tidak melihat siapa engkau Muhammad ilalladzina kepada orang-orang banyak gila yang dikatakan lahum kepada alladzina apa kufu aidiakum. Tidaklah kamu melihat Muhammad kepada orang-orang banyak yang dikatakan kepada mereka tahan tangan kalian. Ini maunya menyerang saja kepada orang-orang kafir. Tahan. Tadi kan saya katakan bahwa walaupun dikatakan kafir Mekah, tetapi sikap muslimin itu terhadap mereka tidak seperti sikap orang-orang kafir terhadap muslimin. Karena orang-orang kafir Mekah itu sebenarnya juga masih banyak yang punya hubungan saudara. Nah, juga banyak juga orang yang tidak Islam tetapi tidak memusuhi kepada Islam. Sehingga ketika ada orang-orang atau kelompok orang-orang Islam ini yang akan memerangi kepada mereka, maka oleh Nabi Muhammad dituturkan kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian semua. Dan kita kufari dari menyerang terhadap orang-orang kafir. 5 karena sesuatu tolabu yang menuntut siapa alladzina kepada kita bima kata di Mekah di adil kufari karena menyakitinya orang-orang kafir lahum kepada alladzina wahum adapun alladzina itu jamaatun sekelompok minas sahabati dari sahabat. Di orang-orang yang ditahan Rasul tadi yang mengusulkan perang itu adalah sekelompok sahabat. Kelompok sahabat. Tahan, jangan sampai menyerang. Jangan sampai menyerang. Mereka itu meminta kepada Nabi agar supaya diizinkan untuk menyerang. Oleh Nabi tidak diperkenankan. Waqimu dan tegakkanlah olehmu as-salata akan salat. Karena apa? Karena para sahabat yang ini nih, imannya itu masih belum begitu kuat. Kalau imannya masih belum begitu kuat, nanti menyerang kepada musuh, itu yang terjadi apa? Perang antara siapa dengan siapa. Tapi kalau orang itu imannya sudah kuat, kalau dia perang, maka niatnya itu beda. Ya, niatnya itu beda, menegakkan terhadap agama Allah. Menegakkan terhadap agama. Kalau orang imannya belum kuat terhadap agama Allah juga belum paham betul, ini kemudian berperang, nanti yang terjadi itu apa? Ya sama-sama, cuma yang sebagian, yang sekelompok itu berada di orang-orang kafir, sekelompok berada di orang-orang Islam. Nah kayak gitu itu yang malah nggak mutu sama dengan cari kemenangan. Jadi kalau menang dikatakan berhasil. Padahal kalau dalam agama yang namanya perang itu dikatakan menang itu tidak mesti menang. Perang itu berhasil atau tidak itu selalu berada dalam kemenangan. Diperintah oleh apa oleh Nabi waqimu dan tegakkanlah olehmu sholat akan sholat wa'atu dan kerjakan olehmu zakat akan zakat. Sholat dhisik wae sing apik, zakat tunaikan. Nah gitu. Ini kan menunjukkan lemahnya iman. Jangan menguatan jeplak ngajak perang terus wae. Sholat saja, sholat dulu. Zakatnya dibayar. Itu zakat. Falamma kutiba maka ketika sudah diwajibkan. Itu artinya diwajibkan.
alaihim kepada alladzina apal qitalu perang. Idza farikun tiba-tiba farikun adapun suatu golongan minhum dari alladzina itu yaksana pada takut siapa farik ayakhafuna artinya pada takut siapa farikun annasa akan orang-orang al-kufar artinya orang-orang kafir. Nah, suatu saat ketika perang itu sudah diizinkan, saya boleh menyerang. Suatu saat sudah boleh, karena apa? Karena perbuatan orang-orang kafir yang menyalahi terhadap perjanjian. Tebiah itu yang melanggar itu ya orang-orang kafir itu. Nah, orang itu tidak menjadi tawanan kok tidak boleh pulang. Orang itu berkunjung ke saudaranya di Mekah, nggak boleh pulang. Itu kan berarti menyalahi terhadap perjanjian. Nah, kemudian diperkenankan untuk berperang atau menyerang, itu malah yang terjadi pada takut. Nah, tadi kemarin kan kamu yang minta untuk perang, sekarang sudah diizinkan untuk perang, malah kamu menjadi takut. Takut ya khafuna annasa, takut kepada orang-orang kafir. Ayat adzabahum artinya siksanya al-kufar bil qatli dengan membunuh. Jadi takut kamu terbunuh oleh orang-orang kafir. Yang namanya perang itu yang memang hanya ada dua alternatif, satu membunuh atau yang kedua terbunuh. Antara membunuh dan terbunuh itu sebenarnya sama saja. Karena orang yang terbunuh itu kalau misalnya dia berada pada posisi yang pas, posisi yang menguntungkan, dia tidak terbunuh tapi malah membunuh kepada yang lain. Jadi hanya persoalan giliran saja. Kakhasyatihim seperti takutnya farikun adzaballahi akan siksanya Allah. Jadi takutnya sahabat ini tadi itu seperti kepada orang kafir ya, kok mirip seperti takutnya mereka kepada siksanya Allah. Nah, ini kan ya berasa kebangetan. Au asyadda atau lebih sangat apanya khasyatan takutnya atau bahkan malah lebih takut daripada siksa daripada siksanya Allah. Min khasyatihim dibanding dengan dari takutnya au asyadda khasyatan min khasyatim dari takutnya farikun lahu kepada Allah. Jadi takut kepada siksanya orang-orang kafir melebihi kepada takut siksanya Allah. Walasbu asyadda adapun nasabnya lafal asyadda itu adalah hali menetapi menjadi hal dalam keadaan asyadda khasyat dalam keadaan lebih kuat apanya khasyatan takutnya. Wajawabu lama dan jawabnya wajawabu lama adapun jawabnya lama itu telah menunjukkan alaihi atas jawabu lama apa idza fariqum minhum wa ma ba'da dan kalimat ba'da yang atau lafaz ba'da ya dan yang setelah idza fariqum minhum yakhshawna ka khasyatillah itu jawabnya lama. Faja'adhum maka kemudian datang hum kepada farikun apa khasyatu rasa khawatir. Faqalu dan pada berkata siapa farikun jaz'an karena takut minal mauti dari kematian. Jadi disuruh perang akhirnya cuma takut saja dengan kematian. Mereka kemudian mengatakan Rabbana wahai Tuhan kami kenapa kata mewajibkan siapa engkau alina kepada kita kita akan perang. Ya Allah, kenapa perang diwajibkan kepada kita? Gitu. Ya Allah, mengapa engkau mewajibkan perang kepada kita?
Laula akhardana, iya, menunda siapa engkau, nah untuk kami, halla akhardana, iya, kenapa tidak menunda siapa engkau, nah kepada kami, untuk kami, ila ajalin, sampai pada waktu qaribin yang dekat. Jadi kenapa enggak diundur waktu perangnya itu, mundur sedikit saja, mundur sedikit. Qaribin, qalla qarib, ajalin qarib. Kul katakanlah olehmu Muhammad lahum kepada Barikun, mata dunia adapun kesenangan atau harta dunia, aima artinya sesuatu yang tamata'u yang bersenang-senang, tamata'u yang bisa dipakai bersenang-senang apa bihi dengan ma biha di dunia, istimta'u atau bersenang-senang biha dengan dunia, itu qalilun sedikit. Ketahuilah, katakan Muhammad kepada mereka bahwa kesenangan dunia itu apabila dipakai untuk bersenang-senang itu hanya sedikit saja itu habis ya, dikit saja itu habis. Orang sampai punya uang triliunan itu mau belanja sedikit saja itu bisa habis ya, sedikit saja itu habis. Qalil, harta benda dunia itu sedikit. Ayalah ilal panai, ailun artinya sedikit, ilal panai menuju kepada fana atau kerusakan. Wal akhirat itu ada pun akhirat, al jannah itu artinya surga, itu khairun lebih baik liman untuk orang ittaqo yang bertakwa siapa man. Iqaballahi dari siksanya Allah bitarki ma'siyatihi dengan meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan akhirat itu lebih baik, atau surga itu untuk orang iman ini lebih baik bagi orang yang takut kepada siksanya Allah Ta'ala dengan meninggalkan maksiat. Jadi alternatif daripada memperoleh surga itu adalah ada dua cara. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu satu, mengerjakan terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Maksiat kepada Allah. Ya jangan berharap yang namanya orang mengerjakan maksiat kemudian memperoleh surga, kecuali dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Wala tudlamu nafatila, dan tidak didolimi siapa kalian semua, lafal tudlamu nabitai dengan tak walyai dan ya yudlamuna tungkosuna, pada dikurangi siapa kalian semua min amalikum dari amal-amal kalian semua, fatilan sedikit pun amal-amal kalian nanti tidak akan berkurang. Qadra kasratin nuwati, seukur kulitnya padi. Ini tidak berkurang sedikit pun walaupun seukur kulitnya padi. Di versi lain bukan kulitnya padi tapi kulitnya kurma. Jadi ada semacam kulit ari yang ada di kurma. Baca itu maka berjuanglah kalian semua. Gitu. Aina matakunu, dimanapun ada siapa kalian semua, yudrik maka menemui kepada kalian nafal mautu mati. Walaupun ada siapa kalian itu berujin di dalam benteng. Husunin artinya benteng, musayyadatin yang dikuati. Murtafa'atin artinya ditinggikan. Kalau yang namanya sudah catatannya itu adalah kematian di medan perang, ya itu tidak bisa dihindari. Tetapi kalau tidak, maka walaupun orang itu berperang sampai sekian puluh kali, itu tidak akan mati, tidak akan memperoleh kematian di peperangan. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari itu orang Madinah yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh untanya Nabi,
Nah ini ternyata perang kemana-mana ikut, nggak pernah dapat kematian. Nggak pernah dapat kematian. Padahal dia termasuk penggemar perang. Karena perang itu sudah dianggap sebagai suatu seni atau hiburan. Ada nilai estetikanya. Ketika berperang mendengarkan suara pedang bertemu dengan pedang, cering, 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 itu seperti hiburan buat dia. Makanya ketika yang namanya Romawi dengan Muslim di daerah Turki sana itu bertemu, maka Bayu Ansori itu minta supaya dihadirkan ke sana. Padahal saat itu Bayu Ansori sudah tua. Artinya apa? Dia ya memang pengen untuk mati di medan perang. Sehingga pada saat itu ya itu yang diceritakan, mendengar suara bertemunya pedang dengan pedang itu suatu hiburan. Tapi akhirnya meninggal dunia di sana. Dan makamnya itu ya di daerah Turki situ ya. Kusunen Musayyada, walaupun itu misalnya di Merapi itu, orang itu kalau yang sudah berada di dekat-dekat atau di lingkar daerah satu, itu disediakan bunker. Pada saat itu wedus gembel sudah turun, maka orang pada masuk bunker. Ternyata di bunker pun itu tidak aman dari kematian. Jadi panasnya di luar itu sudah luar biasa sehingga bunkernya itu seperti dibakar. Kalau bunker dibakar, orang yang berada di dalam ya nggak kuat, panasan, mati semuanya. Wa in tusibhum, dan jika menimpa wa in tusibhum, tusib, dan jika mengenai hum kepada mereka al-Yahudu, artinya orang-orang Yahudi, apakah catatan kebaikan. Kalau orang-orang Yahudi itu memperoleh kebaikan, khosbun artinya kemakmuran, wasa'atun dan keluasan. Yaqulu, pada berkata siapa al-Yahud, hadhihi adapun ini itu min intillahi, dari sisi Allah. Kalau mereka mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemakmuran, maka mereka mengatakan bahwa ini adalah dari sisi Allah. Tetapi wa in tusibhum, dan jika menimpa hum kepada mereka fasayatun, kejelekan, jadbun artinya kekeringan, wabalaun dan bencana, kama seperti suatu kata yang berhasil yang terjadi apa lahum untuk Yahud inta kutumin Nabi, ketika hadirnya atau datangnya Nabi SAW akan Madinah. Jadi ini ketika tertimpa kasana kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Tetapi apabila mereka itu tertimpa musibah karena hasil tanamnya tidak berhasil, karena cuacanya nggak kompromi, kering, panas, akhirnya tumbuhannya mati semuanya. Akhirnya paceklik, akhirnya terjadi suatu bencana. Maka mereka mengatakan, yaquluna, pada mengatakan siapa al-Yahud, hadhi adapun ini itu menintikan dari sisi kamu. Nabi Muhammad yang dituduh, gara-gara kamu Muhammad datang ke sini, maka tanaman kami itu menjadi mati semuanya. Yang kira kamu Muhammad, gitu. Karena datangnya Muhammad ke Madinah, maka mereka menuduh Muhammad itu yang membuat mereka menderita. Yaqulu hadza min intika, Muhammadin artinya ya Muhammadu, wahai Muhammad. Bisumika artinya karena kejelekan kamu Muhammad. Kul, katakanlah, jawablah olehmu Muhammad lahum kepada Yahud, kulun adapun segala sesuatu minal hasanati, yaitu berupa hasanah wa sayyiati dan sayyi'ah, itu min indillahi, dari sisi Allah Ta'ala. Semua baik itu perkara baik maupun tidak baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ya.
Nggak peduli baik atau tidak baik. Min qibalihi artinya dari sisinya Allah. Wa ma li haula'il qaumi, maka mengapa haula'i, maka ada apa haula'i, ada orang-orang ini, itu al-qaumu, kaum, layakaduna, yang hampir-hampir tidak yaquluna pada memahami siapa kaum. Hampir-hampir saja mereka itu tidak paham. Jadi ada kaum tetapi sulit sekali disuruh memahami terhadap datangnya khazanah dan datangnya sayyi'ah itu. Aila yuqaribuna, artinya tidak pada mendekati siapa kaum ayyabamu akan kepahaman ayyabamu jika pada memahami siapa kaum. Jadi ini hampir mereka itu nggak paham. Hampir nggak paham. Hadisan akan suatu ungkapan. Yulqa yang disampaikan apa? Hadisan ilahim kepada kaum. Adapun ma itu istifham ta'jibin, istifham ta'jib, pertanyaan yang mengherankan. Min parti jalim, karena sangat bodohnya kaum, wanafsi muqarab, jadi karena kaumnya itu bodoh ya, bodohnya tidak bisa mengolah. Kalau otaknya sih itu semuanya itu punya ya standar, tetapi nggak mampu mengolah. Bahwasanya main lempar-lemparan, kalau jelek itu dilemparkan kepada Allah, kalau jelek dilemparkan kepada Muhammad, kalau baik dilemparkan kepada Allah. Ini secara pikiran nggak bisa diterima, dan ini dikatakan sebagai sangat bodoh. Wanafyu muqarabatil fi'li, ketiadaan mendekati kepada suatu tindakan itu asyaddu, lebih sangat menaki dari meniadakan suatu al-fi'al. Jadi kalau yang namanya hampir tidak paham itu masih lebih berbahaya dibanding dengan tidak paham. Hampir tidak paham itu lebih berbahaya, lebih berbahaya ya, lebih parah dibandingkan dengan tidak paham. Kalau tidak paham itu jelas, tapi kalau hampir tidak paham itu memahami barang yang mestinya itu bisa logis, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk memahami itu. Adapun sesuatu asoba yang menimpa apa maka kepadamu wahai para manusia, min khasanatin, yaitu dari kebaikan itu khairun, lebih baik. Min khasanatin khairun artinya kebaikan itu faminallahi, dari Allah. Wahai manusia, apabila kalian tertimpa atau memperoleh kebaikan itu dari Allah. Atat memberikan kepada Atatka yang datang apa hasanahka kepadamu fadlan, karena menjadi anugerah minhu, dari Allah. Kebaikan itu datang kepadamu sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Dan ada pun sesuatu asobah yang menimpa apa kepadamu mencayatin dari suatu kejelekan. Baliatin artinya cobaan, itu famin nafsika, maka dari apa saja yang berupa kejahatan atau kejelekan yang menimpa kepada kamu itu dialamatkan kepada kamu sendiri. Atau datang apa saya kepadamu haitu irtakab pada saat menjalankan siapa engkau akan sesuatu yastaujibu yang menyebabkan apa akan saya. Jadi itu adalah sesuatu kejelekan yang kamu kerjakan, ya, sehingga pada saat itu kamu memperoleh suatu kejelekan. Menangdunubi dari berbagai dosa. Warsalna, dan mengutus siapa aku kepadamu yang Muhammad, wahai Muhammad, linnasi, kepada manusia, rasulan, untuk menjadi rasul. Halih, dalam keadaan menjadi rasul. Rasulan itu hal mu'akadatun yang mu'akidatun yang menguatkan. Ya. Maka dan juga billahi, dengan Allah banyak syahid dan saksinya ala risalatika, atas risalah
kamu Muhammad. Hari ini sampai di sini dulu. Saya mohon izin untuk persiapan mau ke Jakarta. Main aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadudaha mudrakan abada wa madata fi mata zamani minhu dawabu falam dahrab wa waqa'an Nubabadun abadu bijismihi rahazani Biqalbihi kama min ru'yadun tabatat Wala yuradaru bawlin minhu fi alami Faqalbuhu lam yakun wala yaradillahu Fahu qad Intal wilada di syibaya muqtadani Hadil wasai sahabat hadaguna mina Min syarri narin wa jurutin wa mimizani cukup. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.